Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fikra Aslam Taufik Rahman, NPM 19170511025 dari kelas B. Nah, di sini saya akan membahas tentang materi desain dan analisis algoritma. Yang pertama adalah notasi Big O dan time complexity. Ini adalah konsep dasar yang menunjukkan bagaimana running time dari program atau fungsi akan terus bertambah sering bertambahnya jumlah input yang tujuannya adalah untuk mencari worst case. Manfaatnya yaitu untuk dapat membandingkan kinerja dari dua atau lebih fungsi atau algoritma yang berbeda sehingga dapat diketahui fungsi manakah atau algoritma manakah yang bekerja dengan lebih baik. Time complexity. Time complexity atau kompleksitas waktu adalah suatu cara untuk menunjukkan bagaimana running time dari suatu fungsi atau algoritma meningkat seiring dengan bertambahnya ukuran input dari fungsi tersebut. Ada berbagai macam time complexity, yaitu pertama adalah constant, linear, quadratic, dan cubic. Kemudian notasi Big O. Big O ini adalah suatu cara untuk mengekspresikan running time dari suatu fungsi yang lebih ke arah sistematis. Untuk menentukan Big O dari suatu fungsi bisa dengan memisalkan T sama dengan AN plus B sama dengan ON. Nah, untuk mencari solusi untuk mencari Big O ini dengan cara yang pertama yaitu mencari fastest growing term. Maksudnya adalah mencari bagian mana dari suatu fungsi yang menjadi pertumbuhan tercepat, misalkan pada suatu fungsi T sama dengan AN plus B. Nah, dari suatu fungsi ini ada dua buah elemen fungsi AN dan B. Nah, untuk fungsi AN ini, AN nilainya bertambah seiring dengan berjalannya input. Nah, sedangkan untuk B, nah ini fungsinya berjalan dengan statis sehingga AN ini adalah fastest growing term dari fungsi ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah remove coefficient, menghilangkan koefisien dari fastest growing terms dari suatu fungsi. Nah, AN ini A merupakan koefisien dari fungsi fastest growing term ini, sehingga kita menghilangkan koefisien A sehingga menghasilkan nilai N itu sendiri, sehingga Big O nya adalah O dalam kurung N. Nah, untuk fungsi yang kedua misalkan AN kuadrat plus BN plus C. Nah, untuk fastest growing term dari fungsi ini yang untuk C ini adalah statis. Nah, sedangkan BN dan AN ini merupakan sama-sama fungsi yang terus meningkat seiring bertambahnya input. Nah, bedanya yaitu di sini N kuadrat, di mana N kuadrat ini semakin bertambahnya input. Nah, di sini growingnya akan semakin bertambah pangkat 2 dari fungsi BN ini, sehingga fase growing termnya adalah AN kuadrat. Kemudian angka selanjutnya yaitu menghilangkan koefisien sehingga menjadi N kuadrat, sehingga Big O nya adalah O N kuadrat. Kemudian relasi rekursif. Relasi rekursif adalah relasi yang digunakan untuk mendefinisikan suatu objek secara eksplisit. Biasanya direpresentasikan melalui deret, himpunan, dan fungsi. Langkah-langkah menyusun relasi rekursif. Yang pertama, langkah basic, yaitu spesifikasi anggota awal sebuah objek
yang ingin didefinisikan. Kemudian langkah rekursif, yaitu mendefinisikan aturan yang dapat menambahkan anggota baru pada objek berdasarkan anggota yang sudah ada. Contohnya, di sini ada fungsi AN sama dengan Rn, di mana R adalah bilangan natural, di mana R tidak sama dengan 0 dan N merupakan bilangan bulat positif. Sehingga kita mendapatkan nilai yang pertama N sama dengan 0. Sehingga nilai dari A0 sama dengan R pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian untuk N sama dengan 1, A1 sama dengan R pangkat 1 sama dengan R. Untuk N2, A2 sama dengan R pangkat 2, R3, dan seterusnya. Sehingga dapat didefinisikan bahwa AR sama dengan A0 sama dengan R0 sama dengan 1, dan AN plus 1 sama dengan R dikali AN. Kemudian selanjutnya adalah master theorem. Teorema master atau master theorem ini adalah suatu teorema yang digunakan untuk menyelesaikan relasi rekursif dengan bentuk khusus. Misal, yaitu bentuknya adalah Tn sama dengan AT N per B plus Fn, di mana A lebih besar sama dengan 1 dan B lebih besar dari 1, dan Fn adalah fungsi positif asimptotik. Nah, ini adalah bentuk kasus dari master theorem. Bentuk yang pertama yaitu jika Fn sama dengan big O N pangkat log B dalam kurung A min epsilon, di mana epsilon lebih besar daripada 0, maka Tn sama dengan omega T sama dengan theta N pangkat log B log A. Kemudian jika Fn sama dengan theta N pangkat B log A, maka Tn sama dengan theta N pangkat B log A log N. Bentuk yang ketiga yaitu jika Fn sama dengan omega N pangkat B log dalam kurung A plus epsilon, di mana epsilon lebih dari 0 dan AF N per B kurang dari CFN dan C kurang dari 1, maka Tn sama dengan theta Fn. Contoh soalnya yaitu jika Tn sama dengan 7T N per 2 plus N kuadrat, maka big O nya adalah untuk solusinya yaitu yang pertama A nya sama dengan 7, B sama dengan 2, dan Fn sama dengan N kuadrat. Sehingga rumusnya itu didapatkan N pangkat log 2 7 sama dengan N pangkat 2,803. N kuadrat sama dengan big O N log 2 7 kurang epsilon, sehingga dimana N kuadrat kurang dari sama dengan nilai dari 2,803 kurang epsilon, dan C lebih besar daripada 0, sehingga ini memungkinkan kasus yang pertama, yaitu hasilnya adalah Tn sama dengan big O N 2 log 7. Kemudian selanjutnya adalah divide and conquer. Divide and conquer merupakan algoritma yang berprinsip mecah-mecah permasalahan yang terlalu besar menjadi beberapa bagian kecil sehingga sebuah masalah tersebut lebih mudah untuk diselesaikan. Ada tahap-tahapan dari divide and conquer. Yang pertama adalah divide, yaitu memecah suatu masalah yang besar menjadi yang lebih kecil. Kemudian conquer,
yaitu menyelesaikan submasalah yang telah terpecah menjadi masalah yang kecil secara rekursif. Kemudian mengcombine, yaitu mengkombinasi submasalah yang telah terselesaikan dengan conquer menjadi solusi utama. Ini adalah contoh penerapan divide and conquer, yaitu pada algoritma merge sort. Nah, yang selanjutnya adalah time complexity dari master term. Nah, rumusnya adalah Tn sama dengan AT N per B plus big O N pangkat K, di mana A sama dengan subproblem to be processed, yaitu submasalah yang diproses. Kemudian B adalah subproblem exist, yaitu submasalah yang ada. Kemudian K adalah combined complexity, yaitu kombinasi dari kompleksitasnya. Yang pertama ada 3 kondisi, yaitu Tn sama dengan big O N pangkat B log A, di mana ini adalah kondisi jika A lebih dari B pangkat K. Untuk Tn sama dengan big O N pangkat K log N, ini adalah jika A sama dengan B pangkat K. Untuk omega big O N pangkat K jika A kurang dari B pangkat K. Nah, ini untuk permasalahan merge sort yang tadi. Nah, untuk A nya sama dengan 2, di mana 2 ini adalah seperti tadi subproblem yang diproses. Nah, ini masalah tersebut dibagi menjadi 2, sehingga kedua submasalah pun ini akan diproses sehingga A sama dengan 2. Nah, untuk B adalah subproblem yang ada, di mana subproblem dari merge sort ini akan terus dibagi menjadi 2 buah subproblem, sehingga B nya sama dengan 2, dan untuk K sama dengan 1 karena combine menjadi satu kesatuan, sehingga A sama dengan 2, B pangkat K sama dengan 2 pangkat 1 sama dengan 2. Nah, karena A sama dengan B pangkat K, yaitu sama 2, sehingga memenuhi kondisi yang kedua, yaitu Tn sama dengan big O N pangkat K log N, di mana N pangkat K sama dengan 1, N pangkat 1 log N, N log N. Kemudian ada Karlsruhe approach. Karlsruhe approach ini adalah sebuah implementasi divide and conquer untuk menyelesaikan suatu permasalahan kompleksitas waktu dari suatu perkalian integer di mana integer tersebut lebih dari 2 digit. Nah, di sini misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikali 9, 8, 7, 6, 5, 4. Nah, dengan Karlsruhe approach ini kita membagi atau mengubah bentuk suatu integer menjadi sub-sub integernya, di mana 1, 2, 3 menjadi A, 4, 5, 6 menjadi B, C, yaitu 9, 8, 7, dan D 6, 5, 4. Nah, sehingga diubah bentuknya menjadi 10 pangkat 3 A plus B, 10 pangkat 3 C plus D. Nah, 10 pangkat 3 ini adalah bentuk pengubah dari seribuan, yaitu sehingga untuk disubstitusi kembali yaitu A kali 1000, yaitu 13 kali 1000, 123.000, sehingga tidak berubah nilainya, hanya diubah satuannya saja. Kemudian dikalikan sehingga menghasilkan seperti ini. Kemudian di sini ada pengubah lagi, yaitu di mana AC
sama dengan P, BD sama dengan Q, dan R adalah A plus B dan C plus D. Nah, terus untuk AD plus B, nah di sini didapatkan bahwa R kurang P kurang Q. Kenapa? Karena kita hanya membutuhkan AD dan BC. Nah, pada R jika dikalikan akan menghasilkan bilangan P dan Q, sehingga untuk kita hanya membutuhkan AD dan BC, sehingga dikurang P dan Q, yaitu kurang AC kurang dan BD. Kemudian kita substitusikan kembali nilai dari P itu sendiri, yaitu AC, di mana AC adalah hasil dari perkalian 13 dikali 987 dan seterusnya, sehingga diinputkan kembali menjadi hasil dari perkalian suatu integer tersebut. Karsuba approach ini terbukti lebih efisien secara time complexity dibandingkan dengan perkalian lainnya. Nah, untuk implementasi lainnya itu pada Strassen method. Ini adalah sebuah algoritma untuk membantu meningkatkan kompleksitas waktu yang lebih efisien dalam perkalian matriks persegi atau persegi panjang. Nah, untuk caranya adalah mengubah perkalian matriks ini menjadi 7 buah bentuk, yaitu sama P1 sama dengan A11 tambah A22 dikali B11 tambah B22, P2 sama dengan A21 tambah A22 dikali B11 dan seterusnya. Nah, kemudian ada juga C, matriks C11, yaitu hasil dari perkalian matriksnya, yaitu adalah penjumlahan dari beberapa bagian-bagian matriks yang telah dipecah ini, yaitu C11 sama dengan P1 plus P4 min P5 plus P7, C2 sama dengan P3 plus P5, C21 yaitu P2 plus P4, dan C22 sama dengan P1 plus P3 min P2 plus P6. Nah, ini adalah contoh soalnya di mana hasil yang tadi sehingga hasilnya adalah 18, 14, 62 dan 66. Nah, metode ini juga seperti Karasuba approach, Strassen ini adalah metode yang terbukti bahwa menghemat kompleksitas waktu yang lebih efisien dibandingkan perkalian matriks pada umumnya. Kemudian materi selanjutnya adalah graph. Graph adalah kumpulan dari simpul dan busur yang secara sistematis dinamakan sebagai G sama dengan VE, di mana G sama dengan graph, V adalah simpul atau vertex atau node atau titik, E adalah busur atau edge atau arc. Nah, ada dua jenis graph, yaitu directed graph dan undirected graph. Directed graph ini adalah graph berarah, di mana disimbolkan dengan tanda panah pada ujung grafnya yang mempresentasikan suatu arah graf akan tertuju pada suatu graf lainnya. Kemudian untuk undirected graph, graf yang tidak memiliki aturan tujuan. Path. Sebuah path adalah serangkaian simpul-simpul yang berbeda yang adjacent secara berturut-turut dari simpul satu ke simpul berikutnya. Ini adalah contoh dari path itu sendiri. Siklus cycle atau sirkuit. Cycle adalah sebuah graf yang dimana membentuk sebuah
lingkaran yang tak ada ujungnya. Lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut siklus. Panjang sirkuit adalah jumlah sisi dalam sirkuit tersebut, yaitu 1, 2, 3, 1. Ini adalah contoh graf. Algoritma prim. Algoritma prim adalah algoritma yang dikembangkan untuk mencari permasalahan dari sebuah graf, yaitu untuk tujuannya adalah mencari sebuah solusi di mana mencari jarak yang ditempuh sesingkat atau seminimal mungkin. Untuk algoritma prim ini adalah algoritma yang fungsi digunakannya yaitu dia berawal dari vertex yang urut, dimana misalkan V1, kita mulai dari V1, kita cari bahwa yang menghubungkan antara V1 yang paling kecil, yaitu di sini ada jarak 1 dan jarak 2, dimana yang paling kecil adalah jarak 1, sehingga kita buat yaitu ke arah V4, kita buat garis. Kemudian untuk V2 ini adalah jarak tempuh dari V1, misalkan ini. Nah, ini untuk V1 4 dan 2. Nah, jarak terpendek adalah 2, sehingga kita tuliskan 2. Nah, kemudian kita cari lagi yang menghubungkan antara V1 dan V2 dan V4 yang paling kecil, dimana di sini adalah V3 dan V4. Nah, untuk V2 dan V4 ini tidak digunakan karena akan membentuk cycle, dimana tidak memenuhi kondisi soal graf ini, yaitu sehingga digariskan dengan 4. Kemudian untuk 3 dan 4, V3 dan V4 dicari cycle terpendek lagi, sehingga dicari yaitu 4, dimana jika ini juga ada 4 sehingga akan menghasilkan cycle, maka dipilihlah V4 ke V7. Nah, untuk menghubungkan V4 V7 digunakan 1 menuju ke V6 dan tidak menghasilkan cycle sehingga dihubungkan. Nah, untuk terakhir dihubungkan dengan V7 dan V5. Selanjutnya adalah algoritma Kroskal. Ini bedanya dengan algoritma yang prim tadi. Ini proses pengerjaannya secara acak, hanya tergantung dengan jumlah jarak yang paling sedikit. Nah, misalkan pada ini kita hanya perlu mengurutkan jarak terkecil hingga terbesarnya, yaitu jarak 1, jarak 1, jarak 2, jarak 2. Nah, kita hanya perlu menghubungkan jarak terkecil hingga jarak terbesar, namun tidak menghasilkan cycle. Nah, misalkan jarak 1 V6 dan 7, kemudian jarak 1 lagi V1 dan V2, kemudian jarak 2, jarak 2, jarak 4 dan jarak 6. Nah, ini sangat praktis untuk proses penggunaannya. Kemudian materi selanjutnya adalah P versus NP. P adalah polynomial time. Polynomial time ini adalah suatu permasalahan yang dapat dipecahkan. Kemudian untuk NP adalah non-deterministic polynomial time, yaitu suatu masalah yang proses pemecahan masalahnya mungkin tidak mudah diselesaikan. Nah, ini contohnya, ciri khasnya adalah untuk polynomial time ini adalah mudah dipecahkan dan mudah diperiksa, sedangkan NP
ini belum tentu mudah dipecahkan karena misalkan kita lihat dari contoh penggunanya. Following time ini adalah contohnya, yaitu penjumlahan dan pengurutan. Kita dapat mengetahui bahwa sebuah penjumlahan dan pengurutan dapat dipecahkan sebagaimana mestinya dengan pasti. Nah, untuk contoh dari non-deterministic polynomial time, nah ini contoh adalah jigsaw puzzle dan Mario. Nah, untuk jigsaw puzzle sendiri, nah sebuah puzzle yang secara acak, bagaimana kita mengetahui bahwa sebuah puzzle tersebut dapat kita selesaikan atau kita pecahkan secara pasti. Nah, sebuah puzzle tentunya belum pasti dapat dipecahkan atau tidaknya. Nah, namun dengan NP ini adalah sebuah yang mudah diperiksa. Maksudnya adalah misalkan sebuah puzzle kita dapat memeriksanya atau melihat secara sekilas bahwa sebuah puzzle tersebut dapat kita pastikan atau dapat kita verifikasi bahwa puzzle tersebut dapat kita selesaikan atau tidak dengan memproses periksa tersebut, sehingga kita dapat mengetahui bahwa suatu masalah tersebut dapat kita pecahkan dengan pasti atau dapat tidak kita pecahkan. Nah, mungkin sekian saja materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan desain dan analisis algoritma. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.